Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Kaisar Si Kurniawan. Gua adalah seorang praktisi UI UX designer dan juga icon designer. Di video kali ini gua akan bahas tentang gimana caranya bikin icon di Figma part 2. Jadi kalau teman-teman udah sampai video ini dan pengen belajar icon di Figma, ikuti terus channel ini dan jangan lupa tonton video part pertamanya. Dan ini adalah part kedua, mungkin nanti gua akan bikin lagi part 3 dan part 4-nya. Jadi kalau di part pertama itu gua bahas tentang bikin outline icons. Nah di part kedua ini gua akan bahas tentang gimana caranya ngerubah si outline icons tadi jadi glip. Sebelumnya kalau udah nonton part pertama, gua udah nyediain icon guideline di Figma Community. Jadi di situ teman-teman bisa duplicate. Setelah diduplicate teman-teman bisa coba buat ngebikin outline icon di video yang part pertama. Jadi di situ ada 4 icons: mail, send, compose, dan trace. Nah di video part pertama itu kita baru sampai sini nih. Mail icons yang udah di flatten atau udah jadi satu, send icons, terus juga si trace icons. Nah di video part 2 ini gue akan ngasih tahu caranya dari icons yang outline ini teman-teman bisa jadiin clip gitu ya, atau solid. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Yang pertama yang mesti teman-teman lakuin adalah ini nih, nyelesain semua 4 icons ini yang outline-nya. Terus yang outline ini teman-teman blok sama artboardnya, teman-teman tekan Alt terus drag ke sebelahnya. Terus teman-teman bikin glip iconnya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di sini, glip icon itu kan ada fill-nya ya, ada fill-nya. Terus di sini outline aja gitu. Nah caranya adalah logikanya kita ngewarnain tengahnya ini dulu nih. Ngewarnain tengahnya caranya gimana? Kita bisa ini aja nih. Nah ini kan masih bentukannya outline ya. Stroke-nya kalau dihilangin ya hilang. Kalau di rubah juga dia akan fill gitu. Ada fill-nya gitu ya. Nah terus tetap kita pakai stroke-nya tadi. Terus di fill. Fill-nya kita ganti warna hitam 0000. Oke. Nah setelah itu gimana? Kita mau bikin si garisnya ini nih, si pemotongnya ini, pemisah ini ya. Jadi yang di sini nih garisnya ini akan transparan. Gimana caranya? Nah si line ini kita tarik dulu sampai ngelewatin si rectangle ini nih. Tarik dulu, ini disamain. Oke. Nah itu udah tuh. Ketika udah kayak gini, tinggal kita blok. Terus di sini subtract. Nah udah selesai tuh. Udah jadi klipnya. Cuma kayak yang gue bilang, sebisa mungkin ikonnya itu kita jadiin satu, biar ketika dipakai nggak akan kerubah-rubah lagi ya. Karena kalau misalnya kayak gini belum dijadiin satu, layernya itu masih bisa kita rubah-rubah nih. Nah sementara kalau biar konsisten, biar enak, kita jadiin satu aja. Dan kalau buat yang dirubah-rubah tetap nih di file yang pertama, yang stroke, yang sebelum dijadiin pad ya, garis-garisnya ini. Nah jadi yang ini ya. Nah yang ini gimana caranya ngejadiin satu? Kalau di Adobe Illustrator itu namanya di unite terus compound path. Nah kalau di sini unite sama flatten. Unite atau union ini udah di union ya, karena udah aktif jadi satu. Terus kalau udah di sini kita flatten, Command E. Udah, dia udah jadi satu tuh. Terus send icons. Gimana caranya ngerubah send icons ini?
jadi glip. Sama kayak tadi. Yang pertama kita isi dulu tengahnya. Kita kasih fill black. Kalau udah kita outline stroke, terus kita jadiin satu dulu. Kita union ini ya, si shape pesawatnya. Terus kita block, kita subtract. Nah, kalau udah sama kayak tadi, tahap selanjutnya adalah kita jadiin satu, benar-benar jadiin satu. Kita flatten atau Command E. Udah, dia udah jadi satu. Nah, yang selanjutnya di compose icons ini, karena titik yang shape luarannya itu nggak ketemu, jadi icon ininya aja nih, shape yang pensilnya aja yang akan kita jadiin glip. Caranya sama, kasih fill, tambah hitam, terus kita create outline stroke, terus unite. Nah, yang ini juga mesti kita outline stroke dulu, baru bisa dijadiin satu, di flatten. Kalau enggak di outline stroke, dia akan biasanya broke gitu ya. Setelah di union, bisa kita flatten. Oke. Nah, udah jadi satu. Terus selanjutnya yang ini nih, si tempat sampah. Nah, tempat sampah ini kalau kita lihat si tempat sampah mana ya, trash icons. Misalnya nih, kita isi fill-nya, kita kasih hitam. Terus si ini tutupnya kita kasih hitam juga. Nah, gimana caranya kita bikin si garis ini nih, si pemotong? Sebenarnya kalau gini aja udah bisa juga sih, cuma ya nggak jelas aja bentuknya. Kita perjelas, kita buat line di sini nih, pakai pen tool bisa, atau kita tekan L di keyboard itu ngaktifin si line ini. Gue biasanya kalau cuma line satu gini pakai line. Nih. Nah, udah kayak gitu. Kita tes aja, kita block. Oh sorry, ininya kita jadiin satu dulu nih. Yang tutup sama bagian bawahnya kita jadiin satu. Kita union. Terus baru si ininya kita potong nih, pakai subtract. Nah, udah. Kalau kira-kira belum pas, ini kan masih bentukannya ini ya, layer yang kepisah-pisah gini. Nah, jadi masih bisa kita rubah, tekan Ctrl atau Command, terus klik, masih bisa kita geser-geser nih. Oh, kalau kayak gini kan masih ada bawahnya ya. Ini bentuknya udah proporsional. Kalau udah, baru kita union dulu, atau kita ya union. Setelah itu baru kita flatten. Flatten itu bisa dari sini, flatten sama kayak tadi. Ini bisa juga pakai Command E. Udah. Jadi kita udah punya 4 icon: mail icons, send icons, compose icons, dan trash icons. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanya aja ke kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman udah nyobain tutorialnya, upload di Instagram teman-teman, mention gue @csarzkn. Oke, mungkin segitu aja buat video tutorial kali ini. Nantiin kelanjutannya di tutorial part 3, yang fokusnya itu gue akan ngejelasin caranya ngebikin icon-icon ini biar bisa sesuai dengan kebutuhan atau keperluan marketplace dan bisa teman-teman jual. Segitu dulu, mulai dulu, tumbuh selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.